berikan kami hati yang tenang, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami dapat semakin meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami yang kami beraskan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Kami percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Tuhan tetap Tuhan yang baik bagi kita semua. Kita bisa hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kau rancangkan masa depanku.
kami akan lanjut ibadah kami, kiranya Tuhan sertai kami di dalam setiap kami ya Tuhan, dalam nama Yesus namanya, amin. Masih semangat ya Bapak Saudara? Kita akan sambung dengan pujian yang sangat lama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dapat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan.
Ini kerinduan kami Tuhan, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Kami rindu di tempat dimanapun kami ada, nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu mengandung janji bagi kehidupan kami, bagi pekerjaan, pelayanan kami, keluarga kami, bagi masa depan kami. Firman-Mu adalah sebuah hal yang berkuasa dalam hidup kami, menuntun kami kepada kebenaran, menuntun kami kepada kehidupan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pada sore hari ini. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Kami bersyukur kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sebelum duduk kita akan membacakan pengakuan iman kita. Ya, kalau sudah siap kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman. Kami jemaat gereja Bethel Tabernakel Yesus Terang Dunia percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan sore hari ini. Pada sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali belajar firman Tuhan. Dan saya akan memberikan sebuah tema pada sore hari ini adalah, haruskah saya berdoa? Nah, ini pertanyaan yang aneh bagi kita orang beragama. Apapun agamanya, kalau pertanyaannya seperti ini pasti jawabannya adalah apa? Ya harus dong. Bagi orang yang beragama apapun agamanya, kalau pertanyaannya begini, haruskah saya berdoa? Pertanyaan apa itu? Jawabannya pasti kita bilang, harus dong, saya harus berdoa. Tapi begini saudaraku sekalian, ada banyak kita, saya sebut saya dan kita semua di tempat ini, ada banyak orang Kristen yang tidak tahu kenapa harus berdoa. Kita tahunya itu yang memang diajarkan dari dulu. Apalagi seperti saya yang lahir dari keluarga pendeta, kemudian saudara-saudara mungkin juga lahir dari orang-orang yang memang sudah statusnya Kristen. Bagi kita, setahu kita itu yang diajarkan. Kalau mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Kalau lagi susah, berdoa. Kalau lagi senang, apa itu? Berdoa juga ya. Wah, puji Tuhan, hebat. Nah, saya ingin kita sama-sama merenungkan hal ini saudara sekalian. Memang ini sebuah pertanyaan yang aneh kalau saya pertanyakan kepada saudara-saudara. Mengingat usia saudara-saudara ikut Tuhan juga bukan baru kemarin. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu pantas untuk ditanyakan buat kita sekalian. Tapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini kembali. Karena banyak orang yang saking tidak tahunya untuk apa berdoa, lama-lama gak pernah berdoa. Gampang melupakan doa. Tapi kita tahu
Kalau pertanyaannya haruskah saya berdoa? Jawabannya pasti harus. Tapi banyak orang yang tidak tahu kenapa kita harus berdoa. Dasar berdoa. Sampai lama-lama kita gampangkan dan akhirnya ya nggak doa juga nggak apa-apa. Kita nggak doa juga jalannya lenceng, nggak pernah jatuh. Kita nggak berdoa pagi tadi, mungkin nggak berdoa juga siang tadi kita lancar-lancar aja. Tadi mungkin waktu saudara mau makan lupa berdoa pun makannya tetap enak, nggak keracunan. Biasa aja. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam kembali. Pertanyakan lagi hal ini. Sampai kita ketemu jawaban yang kuat. Haruskah saya berdoa? Kenapa saya harus berdoa? Karena begini saudaraku sekalian, sebelum kita lebih jauh, saya ingin memberikan beberapa fakta yang sebenarnya kita tahu nih. Kenapa haruskah saya berdoa? Kenapa saya harus berdoa? Padahal faktanya begini, next. Yang pertama begini, next. Ya, next. Yang pertama ini fakta sederhananya begini. Yang pertama begini. Kita berdoa kepada Tuhan yang apa? Kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ya kan? Kita bukan berdoa kepada nenek moyang, kita bukan berdoa kepada jin penunggu rumah, kita bukan berdoa kepada penguasa kota, bukan. Kita berdoa kepada Tuhan yang kita kenal sebagai pribadi yang Maha Tahu. Kalau Dia Maha Tahu, maka berarti begini saudaraku sekalian, Dia berarti jelas tahu semua isi hati kita tanpa kita utarakan. Ya enggak Mas Eli? Kalau Tuhan Maha Tahu, berarti kita enggak mengutarakan Tuhan tahu isi hati kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan seperti ini. Banyak maksud hati yang tidak terungkapkan, tapi Tuhan tahu. Dalam Roma pasal 8, nanti saudara baca dalam Roma pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-25 sampai 29. Tentang berdoa itu. Dia Maha Tahu. Dia selain Dia tahu isi hati kita, Dia juga tahu masa depan kita. Kita nggak tahu hari besok ada apa. Tuhan tahu besok ada apa. Kita memang terkurung dalam waktu, tapi Tuhan bukan seperti kita yang terkurung dalam waktu. Dia bisa tahu ada apa hari besok. Dia jelas tahu. Fakta selanjutnya juga adalah begini. Dia juga pribadi yang tahu apa yang paling baik buat kita. Dia Tuhan. Dia tahu yang paling baik buat kita. Karena begini saudaraku sekalian ya. Next. Dia juga tidak selalu mengabulkan doa kita. Ya kan? Tuhan kan kita sering ungkapkan, Dia yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita, ya kan? Kita minta 1000, Tuhan kasih mungkin apa? 2000. Yang jelas yang kita tahu Tuhan adalah pribadi yang tahu yang terbaik buat kita. Jadi begini, kalau kita berdoa, belum tentu yang kita doakan juga Tuhan kabulkan. Nanti kalau kita ungkapkan doa kita, yang Dia kerjakan apa? Bukan permintaan kita. Yang Dia kerjakan adalah apa? Kehendak Dia sendiri. Jadi kenapa saya harus berdoa? Kalau Dia tahu apa yang saya minta. Kenapa saya harus berdoa? Kalau Dia tahu nanti ada apa? Kenapa saya harus minta pertolongan kepada Tuhan kalau memang Dia juga tahu nanti akan terjadi apa? Kenapa saya harus berdoa kalau Tuhan juga tahu yang lebih baik daripada apa yang saya minta? Saya minta kesembuhan, Tuhan bilang enggak. Kesembuhan enggak cocok. Kematian baru cocok. Itu jawaban Tuhan. Yang kita minta belum tentu Dia jawab. Yang enggak berdoa sebelum makan sehat. Yang berdoa sebelum makan ada tuh yang keracunan. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita lihat begini, ada lagi nih dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum. Lah ini Tuhan, Dia tahu apa yang kita perlukan. Kapan? Sebelum kita minta Dia sudah tahu. Lalu kita tanya lagi, kalau begitu ngapain kita doa? Ngapain kita berdoa lagi kalau Dia tahu apa yang kita minta? Dia tahu isi hati kita. Dia juga kerjakan
Yang Dia kehendaki, bukan permintaan kita. Berapa banyak saudara-saudara berdoa dan berapa banyak yang dikabulkan? Berapa banyak yang dikabulkan coba? Yang besar-besar aja yang saudara-saudara ingat. Mungkin saudara-saudara hanya ingat beberapa, karena sebagian besar diantaranya tidak terjawab sesuai maunya kita. Jadi kenapa kita harus berdoa? Makanya saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan ini kembali. Haruskah saya berdoa? Kalau Tuhan Maha tahu, kenapa saya harus dipaksa berdoa? Kalau Dia memang pribadi yang penuh kasih kepada saya, kenapa saya harus berdoa? Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini kembali, saudaraku sekalian. Kalau lihat kebenaran di atas, haruskah saya berdoa? Nah, saya ingin mengajak kita melihat dalam surat Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 15. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 15. Saya ingin mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini pernyataan dari Yakobus. Jadi kalau ada seorang yang sakit, panggil penatua jemaat, ajakin berdoa. Dikatakan doa yang lahir dari iman akan apa? Menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan selanjutnya. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena begini, kita perlu mempertajam atau mungkin memperbaiki apa yang kita ketahui tentang doa. Doa bukan hanya tempat meminta. Doa itu bukan hanya tempat meminta, tapi doa adalah bukti bahwa kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yakobus berkata seperti ini. Doa yang lahir dari apa? Lahir dari apa? Iman. Doa yang lahir dari iman. Jadi doa itu bukan hanya tempat meminta. Doa adalah bukti bahwa saya percaya kepada Tuhan, makanya saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, makanya saya datang kepada Tuhan. Anak-anak kan begitu. Orang tua selalu mempersiapkan yang paling baik buat anak. Anak belum minta makan, ibu sudah masak sebelum mereka bangun tidur mungkin. Mereka belum pulang sekolah, ibu sudah siapkan makanan. Mereka belum minta buat bayar SPP, bapak sudah siapkan uang buat bayar SPP. Sudah tahu semua, sudah disiapkan semua. Tapi anak, karena dia percaya kepada orang tua, setiap kali dia pergi, selalu dia pulang ke rumah yang sama. Setiap kali dia mengalami kesusahan, dia selalu panggil nama yang sama. Pak, Mak. Kalau dia jatuh di mana lalu nangis, teriakannya biasanya Mama kek. Jarang lupa pakai. Kalau sama Mama kek mungkin dilus-lus, kalau sama Bapak kek kepriwisi kek. Mungkin tapi. Jadi doa itu bukan cuma tempat meminta. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah bukti saya percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena saya percaya kepada Tuhan, saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan karena doa adalah bukti kita beriman kepada Tuhan. Jadi Yakobus berkata yang menyelamatkan, yang menyembuhkan itu bukan bagusnya kata-kata doa, tapi iman yang ditunjukkan lewat doa kita. Jadi kalau kita memang mengaku sebagai orang beriman, tunjukkan dengan selalu berdoa. Orang beriman pasti berdoa. Karena sederhananya begini, doa itu kalau kita logikakan, itu kan aneh. Ya nanti saudara logikakan sendiri tentang doa. Doa itu kan kalau kita logikakan aneh. Kita tutup mata, kan diajarnya begitu. Kalau di sekolah minggu ada lagunya, lipat tangan dan tutup mata. Terus tundukkan kepala kita berdoa. Ya kan? Begitu lagunya. Betul Yutaka? Ya. Kita diajarin lipat tangan, tutup mata. Tambah satu lagi, tundukkan kepala. Jadi kita nggak boleh berdoa gini. Nggak boleh. Katanya, kata guru sekolah minggu begitu.
Tutup mata. Saudara bayangin, kita berdoa, lalu ngomong. Ngomong kepada siapa tuh? Menurut kita kepada siapa? Ada yang jawab enggak? Enggak ada. Kalau jawab malah kita nggak mau doa tuh. Lari kita. Ya Tuhan, ada apa Esther? Oh pergi, langsung kita lari kita. Kita tutup mata lalu kita ngomong dan nggak ada yang balas omongan kita. Ngomong sendiri kita. Bahkan ada yang sampai nangis. Ngomong sendiri aja nangis. Nggak ada padahal yang membalas kata-kata kita, tapi kita bisa nangis dalam doa. Itu kan aneh. Dari itu aja. Nggak ada yang balas omongan kita. Nggak ada yang balas omongan kita. Dan nggak ada yang jawab omongan kita. Tapi kita tutup mata, kita percaya. Setiap kata-kata kita, Tuhan dengar. Pada waktu kita tutup mata, kita merenungkan tentang Tuhan. Kita merenungkan hidup kita yang penuh dengan pergumulan mungkin. Penuh dengan kerinduan tapi tidak tercapai dengan kemampuan kita. Kita tutup mata dan kita percaya waktu kita mengucapkan kata-kata kita, Tuhan mendengar. Makanya doa itu bukan cuma tempat minta. Doa itu bukti kita beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman pasti berdoa. Bilang kanan kirinya, kamu pasti rajin berdoa. Tanya aja, gak usah dibalas, gak usah dijawab. Iya atau enggak usah dijawab. Ya, Tuhan Yesus pada waktu dia pelayanan di bumi, beberapa kali dia menyembuhkan orang. Orang-orang yang ia sembuhkan, Yesus beberapa kali selalu mengucapkan kalimat yang sama. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi permohonan kita itu bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Dalam Markus pasal yang kelima, ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia berobat kemana-mana sampai habis hartanya dan gak sembuh-sembuh. Suatu hari, dalam angan-angannya dia berdoa seperti ini. Saya pasti sembuh kalau saya pegang jubahnya orang yang namanya Yesus. Dia belum pernah ketemu Yesus. Dia belum pernah kenal tentang Yesus. Dia mungkin belum pernah juga dengar ajaran tentang Yesus. Tapi dia percaya kalau saya datang, saya sembuh. Saya datang dan saya pegang jubah-jubahnya. Siapa yang ngajarin pegang jubah Tuhan Yesus sembuh? Gak ada yang ngajarin. Itu angan-angan iman dia tentang Tuhan. Pada waktu dia melangkah dan pegang sembuh. Lalu jawaban Tuhan apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena percaya itu yang menyelamatkan engkau. Jadi sekali lagi saudaraku sekalian, doa itu adalah bukti kita beriman kepada Tuhan. Nah, kalau doa adalah bukti iman kepada Tuhan, kenapa doa itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan? Saya ingin membagikan kepada kita 3 hal untuk kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Kenapa doa itu sebagai bukti iman? Karena begini, yang pertama, doa kita adalah, di dalam doa kita mengakui kekuasaan Tuhan. Ya, di dalam doa kita mengakui kekuasaan Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita merasa saya nggak bisa loh. Saya butuh pertolongan Tuhan. Dalam bangun pagi kita nggak tahu nanti siang ada apa. 1 jam ke depan ada apa. Nanti sore ada apa. Di dalam rumah nanti ada apa. Di dalam pekerjaan apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu dan kita nggak bisa handle apa yang kita nggak tahu. Kita berdoa kepada Tuhan pada waktu bangun pagi. Tuhan, pimpin saya hari ini. Sertai saya hari ini. Itulah kenapa kita harus berdoa. Karena doa bukti iman. Karena di dalam doa kita mengakui saya terbatas, tapi Tuhan bisa. Saya nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Pada waktu kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini yang kita anggap aduh berat, susah Tuhan, saya nggak bisa. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu bukti iman kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita sedang mengakui kekuasaan Tuhan. Saat kita berdoa kita memohon kepada Tuhan, itu bukti bahwa kita tidak bisa. Kita nggak bisa lakukan, sekaligus di dalamnya kita percaya bahwa cuma Tuhan yang bisa. Kalau saudara tengah malam naik motor kemudian ban bocor, bisa nambal sendiri? Nggak bisa. Kemana kita pergi? Bengkel dong.
Bengkel apa? Bengkel motor, bengkel tambal ban. Sekalipun di sepanjang jalan ramai, banyak Alfamart, di depannya Indomaret, sebelahnya Yomart, depannya lagi Palma, sebelahnya lagi Rocket Chicken, sebelahnya lagi apa lagi itu? Ono, sebelahnya lagi kafe, sebelahnya lagi apa? Gak ada satupun yang pas buat memperbaiki sepeda motor kita. Yang kita tahu, yang bisa memperbaiki, saya gak bisa. Yang ini juga gak bisa. Yang bisa cuma tempat kecil, yang mungkin gelap, remang-remang, tapi di depannya kelihatan ada pompa. Oh, itu mesti bisa. Alfamart biar lampunya banyak juga kita gak yakin bahwa ban bocor ke situ. Gak yakin kita. Ono yang katanya Toserba. Toserba itu kepanjangannya apa? Toko serba ada. Tapi kita ban bocor, dia gak punya. Jadi dalam doa kita mengakui kekuasaan Tuhan. Saya gak bisa nih. Saya perlu Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 8 dikatakan seperti ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi doa itu bukti iman. Karena di dalamnya kita sedang mengakui kekuasaan Tuhan. Dan Amsal mengajarkan seperti ini. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekalipun anak-anak sekolah sudah pintar dalam satu mata pelajaran, bukan berarti kita gak perlu berdoa. Kita harus tetap berdoa. Bukan berarti kita mahir dalam sebuah bidang pekerjaan lalu kita gak perlu berdoa. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Amsal berkata, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dan ayat yang 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuh. Itu yang pertama. Kenapa doa adalah bukti iman? Karena di dalam doa kita sedang mengakui kekuasaan Tuhan. Yang kedua, kenapa doa adalah bukti iman? Karena begini saudaraku sekalian. Yang kedua, doa, di dalam doa kita mengakui kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kenapa doa adalah bukti iman? Doa adalah tempat kita menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Karena begini, tempat yang paling aman untuk mencurahkan isi hati adalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara punya segala unek-unek, punya rahasia, punya curhat, punya kerinduan, punya kekesalan mungkin. Paling aman cerita di mana? Di dalam doa. Kita nggak yakin kalau cerita sama sebelah. Kita baru bilang satu kalimat, sudah sampai di RT sebelah tuh sudah 10 kalimat. Sampai di desa sebelah sudah satu paragraf. Sampai di saudara kita di Jakarta, sudah panjang lebar. Pembukaan bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan udah banyak banget. Padahal kita cuma ungkapkan satu kalimat. Permasalahan kita datang kemanapun nggak aman. Tapi semua kerinduan hati kita, bahkan kalau saudara membaca kitab Mazmur, itu keluhan yang pribadi banget Daud sampaikan kepada Tuhan. Dia senang, dia berdoa. Dia susah, dia berdoa. Dia jengkel sama orang, dia berdoa. Dia susah hati, dia berdoa. Dia cemburu, dia berdoa. Iri, dia berdoa. Lagi dikejar-kejar orang berdoa. Lagi dipuja-puja, dia juga berdoa kepada Tuhan. Jadi doa, kenapa doa adalah bukti iman? Karena di dalam doa kita itu menyerahkan, membuka seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita bebas curhat sebebas-bebasnya di dalam doa. Kadang-kadang kalau kita curhat kepada orang kan kita agak tahan-tahan sedikit. Kita tahan-tahan sedikit, mau kalimatnya apa yang paling bagus ya. Aku ada sesuatu yang mau obrolin sama kamu. Apa? Cerita aja gak apa-apa. Gimana ya? Susah kita ngomongnya. Sudah pengen nangis tapi malu. Gak nangis tapi susah hati. Mau nangis takut ada yang foto, ada yang ngetawain. Dicerita-ceritain ke sana lagi, udah nggak jadilah. Paling aman adalah kita berdoa kepada Tuhan. Jadi di dalam doa, saudaraku sekalian, kalau kepada orang, kita nggak bisa leluasa terbuka. Ada perasaan takut,
Ada perasaan malu, ada perasaan gengsi dan sebagainya. Tapi dalam doa kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada yang kita tutupi. Semuanya kita bebas buka dalam doa. Kita percaya Tuhan gak kayak tetangga sebelah. Tuhan gak kayak teman-teman kita. Dicerita-ceritain ke galaksi lain, enggak. Aman kalau kita curhat kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja dalam doa-doa kita. Ya, Matius 6 ayat yang ke-7 Tuhan mengajarkan seperti ini. Matius 6 ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Bertele-tele itu apa ya? Bertele-tele itu kebanyakan basa-basi. Mau doa makan aja muternya ke bangsa dan negara dulu. Ya Tuhan, aku ini adalah hamba-hambamu yang lapar. Nah Tuhan gak suka. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah saat kita berdoa, kita terbuka kepada Tuhan. Gak usah bingung, aku gak bisa doa. Loh kenapa gak bisa doa? Kalimatku jelek banget kalau doa. Yakin. Karena kita terlalu banyak melihat contoh doa yang penuh dengan kalimat yang kita aja nggak tahu. Yang doa juga saya yakin nggak tahu. Ngomong apa barusan Pak? Nggak tahu juga. Doa makan 7 menit. Doa makan 7 menit. Lebih panjang dari doa syafaat kita kalau di minggu-minggu yang bulan-bulan lalu tuh. Doa syafaat kita paling 3 menit. Doa makan 7 menit. Doa mau apa lagi? Lama. Menyusun kalimat, eksploitasi, efektivitas, sosialisasi, probabilitas, produktivitas. Apalagi Kapolda, Kapolres, semua dibawa. Padahal yang Tuhan inginkan dalam doa adalah kita terbuka kepada Tuhan. Jangan bertele-tele, ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan dengar. Dalam Roma pasal yang ke-8, bahkan dengan kalimat-kalimat yang tidak bisa dicerna oleh manusia, Tuhan tahu. Kita ngomong mungkin sederhana, tapi semua isi hati kita yang tidak terungkapkan dalam kalimat kita yang terbatas, Tuhan tahu. Jadi berdoalah kepada Tuhan, terbukalah kepada Tuhan. Jangan ditutup-tutupi, apalagi kalau saudara, ya kalau berdoa di tengah orang banyak, kita perlu atur kalimat supaya bukan hanya Tuhan tahu, tapi supaya teman-teman yang kita ajak doa juga tahu. Tapi kalau doa pribadi, bicara sebebas-bebasnya kepada Tuhan. Ya, jadi itu yang kedua. Doa adalah bukti iman karena di dalam doa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saya ngundang pemain musik maju ke depan. Yang ketiga, kenapa doa adalah bukti iman? Karena begini, pada waktu kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Kalau di Alkitab biasa ayat yang ke-18 dan 19. Kalau di Alkitab elektronik ayat 17 dan 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi pada waktu kita berdoa, kan orang menganggap begini, saya tuh kepengen dekat sama Tuhan. Padahal saudaraku sekalian, faktanya adalah Tuhan itu sebenarnya selalu dekat kepada kita. Kita ini yang selalu buang muka kepada Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan itu selalu bersama kita. Saudara-saudara ingat Tuhan atau enggak, Tuhan ada di sana. Saudara-saudara lagi setia atau enggak, Tuhan tetap setia bersama-sama kita. Kita ini yang sering buang muka. Makanya berdoalah kepada Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita berdoa, kita sedang membawa diri kita. Tuhan, aku dekat kepadamu. Aku tahu engkau dekat kepadaku. Dan sekarang aku berusaha untuk memandang wajahmu Tuhan.
Jadi lewat doa-doa kita kepada Tuhan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa orang merasa jauh dari Tuhan? Kita buang muka, padahal Tuhan ada bersama-sama kita. Padahal Tuhan selalu memberkati kita. Dia nggak pernah terlambat menolong kita. Banyak kesusahan, banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan berikan jawaban yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin kita nggak sadar bahwa Tuhan di dalamnya mengerjakan yang baik buat hidup kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah membangun komunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa kita semakin dekat kepada Tuhan. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita dekat kepada Tuhan. Semua isi hati kita ungkapkan kepada Tuhan. Semua kerinduan kita ungkapkan kepada Tuhan. Semua keinginan yang mungkin kalau diungkapkan ke manusia kayaknya nggak bisa, kita ungkapkan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Jadi saudaraku sekalian, mari kita tunjukkan iman kita dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam segala hal. Jangan hanya berdoa untuk yang besar-besar. Kita pikir begini, Tuhan itu Tuhan untuk urusan besar-besar. Kalau untuk urusan kecil-kecil, nggak perlu ngomong Tuhan, saya bisa. Enggak, saudara-saudara. Semua, segala hal, setiap waktu, kapanpun, berdoalah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, berdoalah kepada Tuhan. Dan doa luar biasa. Banyak pekerjaan Tuhan yang sangat ditopang oleh kehidupan doa umat Tuhan. Banyak kehidupan pelayanan yang bukan hanya hidup oleh karena sistem atau jadwal pelayanan yang teratur, bukan. Tapi banyak didukung, bahkan dihidupkan oleh kehidupan doa kita kepada Tuhan. Kalau cuma nyanyi gini, di jalan juga banyak yang nyanyi. Tapi apa yang membuat nyanyian kita hidup? Apa yang membuat kesaksian kita hidup? Apa yang membuat pelayanan kita yang sederhana ini bisa hidup? Doa kita kepada Tuhan. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena memang kita percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, kita percaya Tuhan mendengar. Dan Dia pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Apapun kerinduan kita sekalian sore hari ini, saudaraku sekalian, berdoalah kepada Tuhan. Jangan berhenti, jangan cuma sekali. Kalau baru berdoa sekali, terus. Karena yang Tuhan minta kita makin mendekat, makin percaya, makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam doa kita. Minggu lalu baru diceritakan, Bapak kembali di tempat ini menceritakan, Abraham tunggu 25 tahun untuk janji Tuhan. Untuk anak yang dijanjikan Tuhan 25 tahun. Dan banyak lagi kesaksian dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa mereka perlu waktu. Bukan untuk menunggu jawaban, tapi untuk membuat kita makin percaya kepada Tuhan. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Kalau sekarang belum dijawab, terus berdoa kepada Tuhan. Hari ini belum dijawab, terus berdoa kepada Tuhan. Setiap hari, setiap malam, sebelum saudara tidur, bawa dalam doa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Kita membaca satu ayat terakhir, Roma 8 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 bagian terakhir ini adalah tentang doa. Dan ini puncaknya. Dikatakan seperti ini, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan sore hari ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku
pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari naikkan bersama-sama dari atas. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bersama. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan yang menopangku, Tuhan yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami percaya pertolongan dari Engkau, Tuhan, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Pertolongan kami datang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Peganglah tanganku, ku jangan lepas, Kaulah harapan katakan ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami memerlukan pertolongan dari Engkau ya Tuhan, sebab kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah kami Tuhan, Kaulah harapan, sekali lagi katakan Kaulah harapan, ya Tuhan. Kalau kami melihat hidup kami sungguh penuh dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Hidup kami penuh dengan masalah, hidup kami penuh dengan pergumulan. Bahkan mungkin pernah ada sakit penyakit yang juga ada dalam tubuh kami. Tapi sungguh pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kemurahan-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga pribadi yang mengasihi kami. Engkau pribadi yang selalu membuka diri-Mu supaya kami bisa datang kepadamu setiap saat, kapanpun, dimanapun. Engkau selalu siap untuk kami panggil Tuhan, untuk kami datang kepadamu ya Tuhan. Sore hari ini tuntunlah kami supaya kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami sering berdoa kepada Tuhan dalam semua pergumulan kami, semua kerinduan hati kami. Apapun yang menurut kami mustahil, kami mau ungkapkan isi hati kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan, sebab kami percaya doa kami bukanlah sebuah kata-kata sia-sia yang diucapkan di udara. Tapi kami percaya setiap doa kami adalah bukti iman kami kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap doa kami. Bahkan setiap
Hal-hal yang tidak terucap dari bibir mulut kami, Engkau mengerti dan bekerja di dalamnya ya Tuhan. Sore hari ini kami membawa semua pergumulan kami kepada Tuhan. Kerinduan hati kami, hal yang menurut kami tidak mungkin dan mustahil, kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengadakannya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Biar setiap benih firman Tuhan yang kami dengar akan tertabur di dalam tanah hati yang subur, terus bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk menyertai dan memberkati semua yang kami kerjakan. Dan jadikan kami orang-orang yang berhasil. Dan kami rindu prestasi kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan dengan Allah Rohul Kudus, kiranya boleh tinggal dan menyertai kita. Mulai dari hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita masuk di dalam kerajaan Tuhan yang mulia. Doa berkat ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan terang hidup kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan.